Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan mengupdate kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dan akhirnya otak pembunuhan Vina tertangkap dan bernama Peggy Setiawan alias Peron alias Egi. Tetapi penangkapan ini masih menjadi pertanyaan publik. Bagaimana update dari kasus Vina ini? Yuk kita simak videonya. Seperti yang kita ketahui, dalam sepekan ini, kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali viral setelah kisah pembunuhannya dijadikan film, sehingga menjadi pembicaraan masyarakat luas yang membuat polisi melakukan penyelidikan ulang. Demi menggali informasi dari pelarian Egi selaku otak pembunuhan, polisi pun memindahkan 4 tahanan yang bernama Rivaldi, Hadi Saputra, Supriyanto, dan Eka dari Lapas Cirebon dititipkan sementara di Lapas Banceu dan Rutan Kebonwaru di Bandung demi memudahkan pemeriksaan ulang polisi. Pemeriksaan ulang ini harus dilakukan oleh polisi lantaran sosok dari ketiga pelaku masih rancu dan belum jelas identitasnya yang membuat polisi kesulitan untuk melakukan pelacakan keberadaannya. Penyelidikan polisi ini berjalan estafet lantaran publik sudah mulai menekan kinerja dari polisi dan sudah muncul berbagai opini publik akan sosok dari pelaku pembunuhan dari Vina. Bahkan ada rumor jika ketiga pelaku ini dilindungi oleh pejabat dan aparat kepolisian yang menurut infonya otak pembunuhan ini ayahnya merupakan anggota polisi. Dari info yang beredar, jika masih ada 3 pelaku yang masih buron, yakni Egi saat ini berusia 30 tahun, Andi 31 tahun, dan Dani 28 tahun. Yang menjadi sorotan ada dugaan rekayasa pada saat 8 pelaku merubah isi BAP yang awalnya mereka mengakui masih ada 3 orang lagi yang masih buron. Namun pada saat di Polda Jabar, pengakuan itu dicabut dan mengaku ketiga nama itu tidak ada. Dan ini yang merupakan salah satu penyebab mengapa ketiga pelaku lainnya luput dari perhatian pihak kepolisian. Pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2024, malam harinya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abbas, mengkonfirmasi telah berhasil menangkap otak pembunuhan Vina Cirebon, yakni Peggy Setiawan alias Egi di Bandung. Penangkapan ini bermula dari hasil interogasi pada keempat orang pelaku dan polisi yang mendalami siapakah sosok dari otak pembunuhan ini. Dari hasil itulah polisi mendapati identitas dari otak pembunuhan. Dalam penyelidikan polisi, pihak kepolisian mendapatkan informasi jika otak pembunuhan tinggal dan bekerja di Bandung. Setelah dilakukan cross-check ciri dari pelaku yang memiliki peran sebagai otak pembunuhan, sosok Egi ini bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Namun penangkapan ini, polisi belum menjelaskan lebih lanjut dengan alasan sedang dalam penyelidikan polisi lebih dalam lagi. Pihak kepolisian pun menghimbau kepada 2 DPO lainnya untuk menyerahkan diri dan meminta kepada keluarga untuk tidak menutupi keberadaannya. Selain itu, pihak kepolisian pun menghimbau jika mereka tidak menyerahkan diri dan mencoba lari, maka polisi akan mengambil tindakan tegas dan terukur, termasuk penembakan di tempat. Menurut Marliana, kakak dari Vina, jika motif pembunuhan lantaran Egi merasa cemburu dan kesal karena cintanya ditolak oleh Vina korban. Egi beberapa kali menyatakan cinta kepada Vina, namun selalu ditolak oleh Vina yang membuat dirinya dendam dan mengajak teman-teman lainnya untuk memberikan pelajaran kepada korban Vina. Bahkan, Vina sempat mengadu kepada ibunya yang pada waktu itu tahun 2016. Ketika itu, ibunya sedang bekerja menjadi TKI. Vina mengutarakan ada pria yang suka kepada dirinya, namun Vina tidak suka. Lalu sang ibu menasihati agar tidak kasar menolaknya dan berbicara pelan-pelan. Vina mengaku sudah kesal karena Egi ini semakin kurang ajar, suka memegang tubuhnya. Pengacara kondang Hotman Paris yang mengawal kasus ini turut berkomentar atas penangkapan ini.
dan meminta polisi untuk memeriksa keluarga dari otak pembunuhan tersebut. Apakah pihak keluarga turut serta menyembunyikan pelaku atau tidak? Kasus pembunuhan almarhumah Vina Cirebon. Terima kasih kepada Polda Jabar, baru 1 dari 3. Thanks. Semoga yang 2 lagi dapat. Yang 1 tertangkap ini, mohon semua keluarganya diperiksa apakah selama ini ikut atau terlibat obstruction of justice, menyembunyikan pelaku, karena juga bisa jadi target pidana. Ya, keluarganya pun bisa dipidana kalau terbukti menyembunyikan si pelaku ini selama ini. 1 DPO pembunuhan Vina Cirebon sudah tertangkap. Namun, pada saat penangkapan pelaku pembunuhan ini masih menjadi pertanyaan publik. Apakah benar yang ditangkap adalah Egy, otak pembunuhan sebenarnya, atau tidak? Menurut warga sekitaran, jika sosok pelaku ini pada saat kejadian itu sedang merantau mencari rejeki keluar kota pada saat pembunuhan itu terjadi. Dan warga pun mengenalnya sebagai Egy Pekong, bukan Egy Perong. Menurut tetangga, jika Peggy ini telah diperiksa pada tahun 2016 yang lalu. Yang tahun 2016 tuh, Bu. Itu kan yang diambil motornya aja ya? Bener nggak, Bu? Iya. Coba biar Peggy-nya keluar, misalnya biar dia mengambil motor, biar ditangkap pada polisi gitu, biar buat pancing. Jadi yang diambil apa aja tuh, Bu? Motornya ada 2. Oh, sempat dipanggil motornya. Dia sampai sekarang masih polisi, motornya 2, punya mamanya 1, punya dia 1. Yang setelah kejadian itu, Bu. Tapi tahun 2016 tuh Peggy-nya nggak diambil? Enggak, karena nggak ada di sini. Oh, nggak ada di sini. Di Bandung. Oh, orang Di Bandung apa luar pulau, Bu? Bandung. Oh, emang di Bandung. Mana-mana sih di Bandung aja. Pada saat pemeriksaan pada tahun 2016, saat itu Egy tidak dilakukan penahanan karena sedang berada di Bandung menurut kesaksian dari warga sekitaran. Menurut polisi, selama pelariannya itu, Egy menggunakan nama samaran yaitu Robi, yang membuatnya tidak diketahui keberadaannya. Pihak kepolisian melakukan penggeledahan rumah dari Egy selama hampir 3 jam untuk mencari barang bukti. Selain itu, dari rumah itu hanya berjarak 400 meter ke lokasi pembunuhan Vina dan Egy, atau bisa ditempuh dengan waktu 5 menit, yaitu Gang Bakti. Sementara dari Gang Bakti ke lokasi pembuangan tubuh korban hanya berjarak 500 meter. Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, pihak kepolisian menaikkan status Egy menjadi tersangka. Tertangkapnya Egy ini menepis dugaan publik yang mengatakan jika sosok Egy ini merupakan anak seorang anggota polisi yang ternyata ayahnya bekerja menjadi seorang buruh bangunan. Sebelum tertangkap, Egy ini baru saja 5 hari bekerja di Bandung ikut dengan ayahnya. Sementara ibu dari pelaku Egy yang bernama Kartini mengungkapkan perkataan dari Egy pada saat dirinya diperiksa oleh polisi. Ya sudah mak, ini setelah mama pulang, kali Peggy gak ada umur. Peggy minta maaf sama mama dan papa. Peggy biarin aja menjadi tumbal orang penting, pejabat. Peggy gak melakukan apa-apa. Seandainya Peggy mati syahid. Lalu Kartini mengungkapkan, jangan begitu nang, insya Allah, Allah maha tahu. Entah kapan kamu akan bebas. Kalau iya kamu enggak melakukan seperti ini, biar kamu dicecar, disuruh ngaku, omongan kamu tetap tidak mengaku, meskipun sampai bonyok atau sampai mati. Setelah kasus ini kembali viral, muncullah seorang pria dengan inisial AEF berusia 30 tahun. Warga asal Kampung Pilar Barat, Desa Karangasi, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Pria asal Bekasi ini menjadi saksi kunci peristiwa yang merenggut nyawa pasangan Vina dan Egy di Cirebon. Pria ini bekerja sebagai tukang cuci mobil di sebuah bengkel yang tidak jauh dari lokasi peristiwa pembunuhan Vina dan Egy pada tahun 2016 silam. AEF mengaku selama 5 tahun tinggal di Cirebon dan mengenali wajah para pelaku. Lantaran setiap hari, geng motor itu berkumpul di sebuah rumah yang ada di depan tempatnya bekerja. Sehingga pada saat kejadian itu, dia mengenali para pelaku satu persatu. Saat pembunuhan itu terjadi, AEF yang melaporkan kejadian tersebut. Namun setelah dari pelaporan itu,
Dirinya pun merasa khawatir dengan keluarga dari pelaku, akhirnya memutuskan pergi dari Cirebon setelah 2 minggu kejadian. AEF melihat kedua korban melintas mengenakan jaket XTC, lalu dilempari batu dan dikejar oleh geng motor tersebut. Pelaporan itu pun bermula pada saat AEF ini bertemu dengan bapaknya Eki yang merupakan seorang anggota polisi, lalu menanyakan tentang kejadian ribut di sekitaran lokasi pembunuhan. Spontan saja AEF mengaku melihat pada saat Vina dan Eki dikejar oleh para pelaku. Bersumber dari informasi itulah polisi berhasil menangkap semua pelaku. Dan mengenai sosok dari Eki itu sendiri, AEF mengenali wajahnya namun tidak mengenali namanya. Bahkan AEF ini, jika motor yang digunakan Eki pada saat kejadian itu yakni motor smash berwarna pink. Yang para pelaku yang katanya 8 orang ini mengenal atau gimana? Iya, mengenal wajah aja, cuman nama-nama saya nggak tahu. Tapi sering interaksi nggak sama mereka? Nggak pernah. Tapi yang 8 orang ini apa emang benar-benar ada di TKP waktu itu apa gimana? Apa ngeliat? Kebetulan yang ada di TKP itu waktu itu sekitaran 8 orangan lah. Diperiksa dari kepolisian sendiri dimintain keterangan itu sejak kapan? 2016. Nah terakhir yang kemarin saya sempat diminta keterangan tambahan tuh apa yang diberikan informasi ke polisi, terus apa yang ditanya? Ya terakhir semalam itu diberi keterangan soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep gitu. Jadi menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini? Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, smash gitu saya. Smash warna pink ya saya gitu. Oh si Peggy ini dulu motornya smash. Iya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana sih? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Meskipun polisi telah mengklaim telah mendapat Egi sebagai otak pembunuhan, namun kasus ini masih pembicaraan masyarakat luas lantaran foto yang beredar akan sosok Eki berbeda dengan foto penangkapan polisi. Selain itu, ada perbedaan ciri-ciri fisik yang dicantumkan oleh polisi dan alamat yang tertera, sehingga publik menilai jika ini merupakan salah tangkap dari polisi. Dan kini pihak kepolisian pun belum memberikan instruksi atau informasi lebih lanjut mengenai siapakah sosok Peggy Setiawan alias Perong ini. Nanti ada info lebih lanjut, gua akan update lagi kepada kalian. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?